Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope you are all in a good condition, feeling healthy, feeling happy, and also enjoying your life. Yeah, of course. For today's material, we will talk about the tenses ya, tapi tensesnya bentuknya past tense. Nah, as you know that past tense ya, tenses yang berbentuk past bukan cuma satu, tapi ada beberapa ya, ada banyak. Nah, hari ini fokus tenses yang akan kita pelajari adalah 3 ya, karena berkaitan dengan naratif teks ya, yang sering muncul di dalam naratif teks ya. Itu ada yang namanya simple past, past continuous, and past perfect tense ya. Jadi ada 3, kita fokusnya akan 3. Nah, setelah itu, setelah mempelajari dan sudah bisa membedakan atau bisa mengidentifikasi mana sih kalimat oh ini ke past tense, oh ini simple past tense, oh ini past perfect tense, oh ini past continuous tense ya. Kalau kamu sudah bisa berhasil membedakan itu, dan setelah penjelasan past tense, saya akan menjelaskan tentang reported speech atau kalimat tidak langsung, kalimat langsung dan tidak langsung ya. Karena ini akan sering kalian temui di dalam teks naratif. Nanti saya akan kasih langsung satu dalam bentuk satu video. Jadi stay tune, tetap fokus, dan jangan lupa untuk mencatat, take note ya, however you need to take a note. Let's start from the first one ya. Tenses yang paling pertama adalah simple past, the simplest one, yang paling simple dan yang paling mudah ya diidentifikasi adalah simple past tense. Kenapa simple past tense? Ya, kenapa simple past tense? Karena ini yang paling mudah. Jadi saya berawal dari simple past tense dulu. Simple past tense itu apa sih? Simple past tense itu used to describe an action which has already happened and it's done. Ya, jadi sesuatu yang sudah terjadi dan ya udah selesai pada saat itu. Ya, itu penjelasannya. Contohnya, semalam saya makan. I ate last night. Ya, I ate fried chicken last night, for example. Ya, and then gimana dengan structure-nya atau pattern-nya atau yang biasa disebut rumusnya? Gimana itu dengan rumusnya? Yang pertama ada subject plus verb 2. Karena ini simple, jadi pattern-nya juga simple. Hanya dengan subject dengan verb 2. Ya. And then kamu bisa menggunakan to be pakai was atau were jika kalimatnya follow by adjective ataupun adverb. Ya, jadi kalau di situ tidak ada kata kerjanya, adanya kata sifat atau keterangan aja. Ya, itu kalian wajib menggunakan was atau were. Contoh kalimatnya seperti apa? Ini contoh kalimat yang dengan menggunakan kata kerja dulu. She walked to school this morning. She adalah subjek, verb 2-nya adalah walk menggunakan ed. Ini adalah regular verb. Ya, you have to remember that in English there are 2 kinds of verbs ya, ada yang regular, ada yang irregular. Kalau yang regular tinggal tambahin ed aja ya, verb 1, verb 2, verb 3 itu kata dasarnya sama, hanya tinggal ditambahin ed. Walk menjadi verb 2-nya walk, ed, dan verb 3-nya juga sama. Tapi kalau misalnya irregular itu seperti drang alias tidak beraturan ya. Jadi polanya tidak beraturan, tidak sama. You have to remember that. You have to memorize that for the irregular verb. And then yang kedua, contohnya I did my homework last night. Nah, ini adalah contoh verb irregular. I did adalah verb kedua dari do ya. I did my homework last night. Ya, last night itu ada keterangan waktunya. Miss, kalau nggak pakai keterangan waktu boleh ya. Dengan kamu menyatakan I did my homework, berarti pekerjaan itu sudah selesai. Itu sudah menunjukkan bahwa pekerjaannya memang sudah selesai. Jadi
penggunaan keterangan waktu itu optional ya, boleh ada boleh enggak. And then next, gimana kalau untuk yang menggunakan kalimat adjective atau adverb? Contohnya yang ini, they were here. Di sini nggak ada yang namanya kata kerja ya, adanya keterangannya aja, they were here. Jadi karena nggak ada kata kerjanya, menggunakan to be. To be-nya is MR menggunakan was ya, and then you, they, and we. You, they, we itu menggunakan were. Nah, kalau untuk I masuknya kemana? I masuknya ke was ya. I pasangannya ke was. And then contohnya lagi untuk yang adjective. Kalau yang tadi kan adverb ya, ini adjective, kata sifat. She was sad. She was sad. Berarti entah itu kemarin, entah itu tadi pagi ataupun semalam dia sedih. Tapi kalau sekarang udah enggak lagi. Nah, itu adalah contoh dari simple past tense ya. And then you have to remember nih contohnya dari irregular verb, where, were, and worn. Yaitu contohnya where, were, and worn. Yaitu dari verb 1, verb 2, verb 3 beda semua ya. Ya, you have to remember. Oke. Di simple past saya akan lanjut ke past perfect. Ya, past perfect tense. What is past perfect tense? Okay. Perfect tense used to describe an action that was finished before another past action. Jadi sesuatu ini sudah harus selesai dulu sebelum sesuatu yang lainnya terjadi. Ya, and then patternnya gimana? Patternnya kalau yang namanya perfect ya, perfect tense always using verb 3 ya, selalu menggunakan verb 3. Jadi dia subject plus had ya, past perfect tense menggunakan to be. To be-nya adalah had, subject plus had plus verb 3 ya. Itu kalau bentuknya adalah action verb ya, kalau dia kalimatnya ada verbnya. Tapi kalau misalnya kalimatnya adjective atau dia hanya adverb alias tidak ada kata kerjanya, kalian boleh menambahkan been. Jadi subject plus had plus been ditambah adjective atau adverbnya. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama, itu yang ada verbnya dulu ya. She had visited Korea. Ya, she had visited. Visit verb ketiganya adalah tinggal tambahin ed, visited. So she had visited Korea. And then yang selanjutnya I had done ya, done ini adalah kata kerja ketiga dari do. I had done my homework last night but I left it in my room. Jadi udah ngerjain tapi ketinggalan ya. Ini adalah contoh dari kalimat gabungan dari past perfect tense dengan simple past tense. Jadi boleh ya, boleh digabung kalimat itu selama kejadiannya sama-sama sudah berlalu. And then ini adalah contoh dari yang adverb ya, yang adverb. They had been here ya, they had been here for an hour until the driver came. Ya, ini juga gabungan ya. Nah, biasanya pasangan misalnya ada dalam satu kalimat itu ada dua tenses. Nah, past perfect tense itu berpasangan dengan simple past tense ya. Kamu bisa lihat di contoh nomor 2 dan nomor 3. Pasangannya setelah itu keterangannya setelah ada conjunction atau ada preposition ya. Kalau setelah ada conjunction atau setelah ada preposition, dia menggunakan kalimat simple past tense ya. They had been here, had been karena nggak ada kata kerjanya, langsung here hanya adverb ya. For an hour until the driver came, until the driver came ya. Yang penting kamu tahu ya, kalau ada had plus been berarti adalah past perfect. Kalau ada had plus verb 3 berarti itu adalah past perfect juga. Ya, you have to know, you have to identify it correctly. Okay? Next, ini adalah past continuous.
past continuous tense. Yeah, what is past continuous tense? Used to describe an action that was ongoing. Jadi pada saat kita lagi kalau kita menceritakan kejadian itu, kita menceritakan kejadian itu kita lagi ngapain, ya itu kan sedang terjadi pada saat itu, tapi udah kelewat ya, tapi udah selesai, udah kejadiannya udah berlalu gitu ya. And then bisa juga kalau past continuous tense itu bisa juga menjelaskan sesuatu yang dua kejadian yang terjadi di saat yang bersamaan ya. Jadi ada saya lagi makan, ibu saya manggil. Saya lagi makan, ibu saya manggil. Jadi di saat yang bersamaan ada dua kejadian yang terjadi ya. Ada two kinds of action. Nah, untuk structure-nya, remember kalau continuous tenses yang ada judulnya continuous pasti menggunakan verb ing. Nah, tapi ini gimana? Kan tapi udah past. Apa yang di past tense? Apa yang dibuat past? Yang dibuat past adalah ininya nih, to be-nya ya, was atau were-nya yang dijadikan past. Jadi subject plus was atau were plus verb 1 plus ing. Ya, plus verb 1, verbnya tetap verb 1 tapi dia menggunakan ing. Ya, jadi yang dipasenskan adalah to be-nya. Ini adalah contohnya. I was working ya, to finish my assignment all day. And then we were talking when you call me. Ya, when you called me. Ini adalah yang saya bilang, jadi dua kejadian di saat yang sama. Kita lagi ngobrol ketika kamu memanggil saya gitu. Kita lagi ngobrol, jadi ketika dia lagi ngobrol ada yang manggil, yaitu ada dua kejadian di waktu yang sama. Atau bisa juga tanpa dua kejadian di waktu yang sama, ini hanya satu kejadian aja. He was waiting an hour. Ya, he was waiting for an hour when the bus finally arrived. Ya, sampai busnya datang ya, ketika busnya datang. Oke, jangan lupa ya. Nah, ini dia untuk pasangan to be-nya ya. I, she, he, it itu menggunakan was, they atau we menggunakan were ya. Itu you have to remember. Ini pasangan to be ini kamu harus tahu ya, posisinya pasangannya nggak boleh ketuker, jangan sampai ketuker nanti cemburu ya. Oke, itu adalah penjelasan saya terkait dengan past tense ya, terkait dengan past tense. Remember the first goals adalah untuk kalian bisa mengidentifikasi atau bisa membedakan mana sih kalimat past continuous, mana sih kalimat past perfect tense ya, mana sih kalimat simple past tense ya. Itu aja, 3 itu aja fokus ya. You have to remember, you have to know about it ya. Oke, untuk video pembelajaran tensesnya, past tense-nya cukup sampai di sini. After this saya untuk penjelasan reported speech akan saya buat di file yang berbeda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mencatat. Jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya, atau bisa kalian mau penjelasan langsung lebih lanjut, kita akan ketemu segera di Gmeet. Oke, thank you everybody, semoga bermanfaat. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.